Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Amalia dengan NIM 19291421 dari kelas Teknik Komputer C. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu tugas kedua dari mata kuliah Programan Lanjut. Yang pertama yaitu menggunakan metode join. Di dalam kelas library string pada bahasa pemrograman Java terdapat salah satu metode yang bernama join. Metode ini berfungsi untuk menggabungkan beberapa nilai atau data dari tipe data string. Berdasarkan delimiter atau pembatas yang menggunakan beberapa simbol, metode ini juga menggunakan keyword statik. Jadi kita bisa mengaksesnya secara langsung tanpa harus membuat atau menginstansi objek terlebih dahulu. Berikut mari kita simak selengkapnya. Jadi, ini contoh pemrograman menggunakan metode join. Dan ini outputnya. Jadi penjelasannya yaitu pada contoh kode di atas kita menggunakan contoh variabel kalimat. Karena menggunakan keyword statik, maka kita bisa mengaksesnya secara langsung pada kelas string dengan cara string dot join dalam kurung delimiter koma elemen. Kita menggunakan pembatas simbol minus yang akan digantikan dengan pemisahan pada koma pada nilai belajar Java di okdroid.com. Lalu kita simpan nilainya pada variabel kalimat. Setelah itu kita tampilkan output hasilnya. Selanjutnya, yang kedua, yaitu mengubah string ke dalam array menggunakan metode split. Kali ini saya akan membahas tentang cara mengubah string ke dalam array menggunakan metode split. Split adalah metode string yang ada pada JavaScript, di mana metode ini tidak merubah string asli, tapi hanya mengubah string ke dalam susunan array string. Baiklah, untuk mempraktekkan cara mengubah string ke dalam array menggunakan metode split, di sini saya akan membuat sebuah variabel seperti di samping, di mana setiap huruf akan dipecah menjadi array sehingga di dalam metode split dikosongkan isinya. Ini contoh skripnya, lalu ini outputnya. Selanjutnya, yang ketiga, menghitung jumlah kata dalam string. Di dalam kelas library string, pada pemrograman Java terdapat sebuah metode bernama length. Metode ini digunakan untuk menghitung jumlah karakter pada data atau nilai dari variabel yang menggunakan tipe data string. Karena metode length digunakan untuk menghitung atau mengembalikan jumlah karakter, data dari metode tersebut mempunyai nilai angka. Jadi kalian dapat menyimpannya pada variabel bertipe integer. Fungsi length string pada Java. Buka aplikasi NetString ID atau IDE sejenisnya, buat project baru serta kelas Java, beri nama kelas tersebut, misalnya string demo. Untuk contoh berikut ini, kita akan membuat program sederhana. Pada program tersebut, kita akan membuat beberapa variabel. Lalu akan kita hitung jumlah karakter pada variabel tersebut dengan menggunakan fungsi length seperti berikut ini. Ini contoh skripnya dan ini outputnya, hasil outputnya. Kemudian yang keempat yaitu modul string. Pengertian tipe data string dalam bahasa Java. Pengertian umum di bidang programming, string adalah tipe data yang menampung kumpulan karakter seperti aku, kamu, atau dunia ilkom. Sebuah kalimat juga terhitung sebagai tipe data string seperti saya sedang belajar bahasa Java di dunia ilkom. Pada bahasa Java, tipe data string dibuat menggunakan keyword string. Selain itu, teks string ini harus berada di dalam tanda. Jadi ini contoh programnya. Dan ini hasil kode programnya, yaitu belajar Java di dunia ilkom. Kita
juga bisa menyambung beberapa variabel bertipe string menggunakan tanda tambah. Ini disebut juga sebagai operasi concatenation. Contohnya ini. Dan hasil kode programnya tetap sama, yaitu belajar Java di dunia Ecom. Di sini saya membuat dua buah variabel bertipe string, yakni var1 dan var2, kemudian disambung menjadi satu string akhir ke dalam perintah system out print. Baiklah, selanjutnya proses pembuatan string juga bisa diisi dengan karakter khusus seperti petik atas, petik 2 atas, dan N yang dipakai untuk menuliskan tanda kutip 2, tanda kutip 1, dan karakter enter new line ke dalam string. Berikut contoh penggunaannya. Ini contoh pemrogramannya. Adapun hasil kode programnya itu belajar Java di dunia Ecom. Meskipun isi untuk variabel var1 saya tulis dalam satu baris, tapi hasilnya terpecah menjadi 3 baris teks. Ini karena karakter N akan diterjemahkan menjadi karakter enter, sehingga teks berikutnya pindah ke baris baru. Cara membaca input data string. Proses input data bisa dilakukan dengan scanner kelas. Untuk membaca inputan dalam tipe data string, gunakan perintah next line seperti contoh berikut. Ini contoh pemrogramannya dan ini outputnya. Dalam contoh ini saya membuat 3 buah variabel bertipe string, yakni nama, alamat, dan hobi. Ketiga variabel diisi menggunakan perintah input.nextLine untuk kemudian ditampilkan kembali. Berikutnya, string sebagai objek. Dalam bahasa Java, string adalah sebuah objek yang memiliki function atau metode internal. Materi tentang metode memang belum kita bahas karena bagian dari konsep OOP Java. Tapi secara sederhana, metode adalah perintah khusus yang melekat ke sebuah objek. Metode ini bisa melakukan banyak hal, yang dalam contoh tipe data string bisa dipakai untuk mengubah jenis huruf, menampilkan total huruf, dan masih banyak lagi. Cara memanggil metode adalah dengan menulis tanda titik setelah nama variabel, kemudian diikuti dengan nama metodenya. Berikut contoh menjalankan metode untuk tipe data string. Ini contoh pemrogramannya, ini hasil kode pemrogramannya. Dalam contoh ini saya menjalankan 3 buah metode milik objek string, yakni length untuk mengetahui total jumlah karakter, to uppercase untuk proses konversi string menjadi huruf besar, dan to lowercase untuk proses konversi string ke dalam huruf kecil. Selanjutnya, selain ketiga metode ini, masih banyak metode lain dari objek string, misalnya menggunakan metode char. Add, kita bisa mengambil satu huruf yang ada di dalam string. Contoh pemrogramannya ini, dan ini hasil kode pemrogramannya. Metode char add butuh sebuah argumen, nilai input untuk metode. Sebagai contoh, untuk menampilkan huruf keempat dari string var1, perintahnya adalah var1.char add dalam kurung 3. Angka 3 inilah yang disebut sebagai argumen. Di hampir semua bahasa pemrograman, proses perhitungan urutan string dimulai dari 0, sehingga untuk menampilkan huruf keempat, perintahnya adalah var.char at dalam kurung 3. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan saya tentang tugas kedua saya dalam mata kuliah pemrograman lanjut. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.